muktamar luar biasa PBNU tetap dilaksanakan. Itu kata Gus Salam. Namun PBNU dan PWNU se-Indonesia menolak muktamar luar biasa. Bagaimana menurut kalian? Apakah terjadinya perubahan dari Oktober ke Desember ini betul-betul dilaksanakan, atau hanya ya supaya sepertinya masih ada lanjutan meski Gus Ipul sama Cak Imin sudah menjadi satu tim di kementerian? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Munculnya muktamar luar biasa itu karena ada konflik yang seru sekitar pemilu, mulai dari Pilpres, Pileg, yang itu ada hubungannya dengan PBNU sama DPP PKB. Aspirasi berbeda, dan PBNU memang mengatakan bahwa NU itu milik semuanya, tetapi dalam proses selanjutnya PKB itu merasa ada hubungannya dengan NU dan ayo berjalan masing-masing. Pada perjalanannya itu luar biasa konfliknya, apalagi waktu itu ada Gus Menteri Agama pada waktu itu tentang ya ada hubungannya dengan haji. Tetapi sekarang berbeda suasananya karena Cak Imin, Gus Ipul menjadi satu tim di kementerian, dan seharusnya sudah tidak ada tema muktamar luar biasa. Tetapi dalam bahasa Gus Salam tetap ada, meskipun PBNU sama PNU se-Indonesia tidak ada muktamar luar biasa. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas sebenarnya yang terjadi bagaimana dan bagaimana solusinya. Pertama kita baca di CNN Indonesia, Gus Salam, muktamar luar biasa PBNU tetap digelar Desember di Surabaya. Selanjutnya di Suara Surabaya, Ketum PBNU kumpulkan pimpinan PBNU se-Indonesia di Surabaya tolak rencana muktamar luar biasa. Kemudian ini kalau di Detik itu ada Presiden Penyelamat NU bakal gelar pramuktamar luar biasa awal Oktober ini, yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Dan di Liga Peradaban, PBNU dan PWNU se-Indonesia sepakat rencana muktamar luar biasa. Dan yang terakhir adalah di Kompas, muktamar luar biasa PBNU tetap disebut akan tetap berlangsung. Kalian pilih yang mana? Kita pilih yang CNN dan kita tambahkan atau kita hubungkan dengan yang lain. Gus Salam, muktamar luar biasa PBNU tetap digelar Desember di Surabaya. Surabaya, CNN Indonesia, rencana muktamar luar biasa MLP pengurus besar Nahdlatul Ulama yang digagas oleh Presidium Penyelamat Organisasi dan Muktamar luar biasa NU, PO, MLP NU dipastikan tetap berjalan meski mendapat penolakan dari beberapa pihak. Ketua Presidium Kiai Haji Abdul Salam Shoaib atau Gus Salam menyatakan Prap MLP akan dilaksanakan pada pekan kedua atau ketiga Desember 2024 di Surabaya. Ya, insya Allah antara minggu kedua atau minggu ketiga Desember ini di Surabaya. Besok Selasa kami Presidium rapat, tempatnya sudah dapat untuk pra MLP di Surabaya. Ini pra MLP. Menurut Gus Salam, agenda pra MLP akan dihadiri oleh perwakilan dari PWNU se-Indonesia. Ia juga mengakui adanya tekanan dari pihak PBNU terhadap para pengurus PWNU dan PCNU, namun hal itu tidak menyurutkan dukungan terhadap MLP.
Kalau yang pra ini yang kita undang PWNU se-Indonesia, kami akan undang resmi PWNU se-Indonesia. Nanti apakah mereka akan datang langsung ketua atau memberikan mandat kepada perwakilan, ya monggo. Karena kita juga menyadari sedikit mereka dalam apa yang namanya pressure dari PWNU. Wah, Gus Salam menegaskan, banyak ulama sesepuh, masyayikh dan keturunan pendiri NU yang memberikan dukungan moral untuk melanjutkan langkah ini. Habis sudah sowan ke beberapa masyayikh senior NU dan semuanya memberikan dukungan motivasi untuk terus melanjutkan perjuangan ini, karena beliau juga membaca banyak ketidaknyamanan dan pengelolaan yang tidak profesional serta penegakan ADART yang sering keluar dari aturan-aturan yang ada, ungkapnya. Ini masih ada yang sakit hati. Terkait tudingan sejumlah pihak PWNU yang menyebut MLP itu tidak sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Gus Salam menanggapi hal itu sebagai respon yang wajar. Namun ia mengklaim justru sebagian besar pengurus PWNU di seluruh Indonesia tetap menjalin komunikasi dengan pihak presidium dan mendorongnya adanya MLP. Bahwa lebih dari 70% PWNU yang hadir di acara rakor PWNU dengan PWNU kemarin itu tetap komunikasi dengan kami, komunikasi tertutup karena memang fakta-fakta terkait dengan pelanggaran ADART maupun degradasi kinerja organisasi sangat terasa. Lebih lanjut, meskipun ada pihak yang pesimistis terhadap MLP ini, Gus Salam tetap yakin MLP akan bisa terjadi melihat dinamika organisasi saat ini. Yang namanya dinamika itu pasti akan ada sejarah, entah dulu, sekarang, atau masa depan. Jadi kalau memberikan sebuah kesimpulan MLP pasti tidak akan pernah terjadi, menurut saya kurang tepat. Wah, ini menantang. Apalagi itu dinamika, itu kan pasti sangat dinamis. Jadi kalau memberikan penilaian tidak ada, itu tidak tepat. Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf dan Sekjennya Gus Saifullah Yusuf sebelumnya mengumpulkan jajaran PWNU Indonesia di Surabaya. Mereka menggelar rakor di Hotel Bumi Surabaya. Salah satu yang dibahas dalam rakor itu ialah penolakan terhadap muktamar luar biasa PBNU yang digaungkan beberapa pihak dan mulai digulirkan Desember 2024 ini. Dalam forum itu, Gus Yahya, para pengurus PWNU se-Indonesia sepakat menolak rencana MLP. Ia sendiri mengaku tak paham apa urgensi sehingga MLP itu terus didorong segelintir kelompok. Sebetulnya sampai sekarang kita masih belum cukup yakin MLP PBNU itu ini orang beneran atau cuma iseng, karena kelihatannya nggak ada apa-apa kok tiba-tiba ada MLP. Itu juga nggak ada hujan, nggak ada angin, kata Gus Yahya. Gus Yahya mengatakan dalam forum itu para pengurus PWNU Indonesia siap menolak rencana MLP itu karena dianggap kan mengganggu integrasi organisasi. Tapi PWNU tadi mengatakan bahwa apapun upaya orang untuk mengganggu integritas organisasi akan mereka tolak, termasuk mereka yang sekarang bicara soal MLP. Karena integritas organisasi yang telah disepakati selama ini menurut saya adalah kerja keras bersama seluruh jajaran NU selama 3 tahun terakhir. Ini kerja keras jajaran seluruhnya. Sementara itu, salah satu perwakilan pengurus yang hadir dalam forum itu yakni Ketua PWNU Jawa Tengah, Kiai Haji Abdul Ghaffar Rozin, mengatakan jajaran PWNU se-Indonesia sepakat menolak MLP. Gus Rozin mengatakan sepanjang catatan sejarah upaya MLP PBNU tak pernah berhasil dilakukan. Pasalnya hal itu tak sejalan dengan ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah. Pecinta masa depan negeri, tegak kebenaran lawan yang tidak ada. Itulah yang terjadi di PWNU, PBNU, Nahdlatul Ulama yang akan akhir Desember ini. Apakah memang itu akan terjadi atau ya hanya sebatas gedakan-gedakan saja? Menurut analisis saya, pertama, bahwa isu muktamar memang sudah lama terjadi, khususnya ketika bersitekan antara PKB sama PBNU waktu itu.
Tapi seharusnya kalau menurut saya, sesudah Caimin sama Gus Ipul menjadi satu tim oleh Pak Prabowo, itu seharusnya selesai. Sehingga menurut saya, keberadaan Pak Prabowo sebagai presiden itu adalah sebagai memberikan solusi terkait dengan konflik-konflik yang ada. Ya sebetulnya PBNU sama PKB itu sama-sama ingin menampilkan, menghadirkan kebaikan, tetapi menurut perspektif masing-masing. Kalau berbicara perspektif, akhirnya ya berparadigma ganda, masing-masing mempunyai kesimpulan, pemahaman yang berbeda, dan itu akhirnya kalau kenceng, ya agak sulit untuk ditemukan. Kalau kemarin, kalau menurut saya, ya sangat mungkin terjadi muktamar luar biasa. Tetapi kalau sekarang, saya menjadi kurang yakin 100% karena keberadaan Caimin, Gus Ipul menjadi satu tim. Bahwa ini dibiarkan supaya ini mengkanalisasi terhadap orang-orang yang selama ini protes. Ini menjadi analisa yang kedua. Jadi kalau analisa pertama itu adalah Gus Ipul, Caimin satu tim, Pak Prabowo sebagai pemberi solusi, dan selanjutnya bahasanya adalah Indonesia memberikan solusi terhadap konflik PKB. Keberadaannya, maka sesudah selesai, tapi pasti ada orang-orang yang belum menerima karena mereka masih dalam wilayah konflik, tetapi Caimin sama Gus Ipul sudah selesai. Nah, kalau menurut saya di sini adalah ya ini tetap dibiarkan untuk mewadahi mereka yang masih marah dalam tanda kutip, mungkin karena ada diberhentikan karena protesnya kan, karena mau perhentian sudah tidak sesuai, ya itu mungkin karena pemberhentian itu, atau mungkin karena ya ini sudah terlanjur proses, kemarin sudah kenceng, makanya dibiarkan saja, sehingga ya tidak keberadaan konflik ini supaya tidak langsung di stop begitu aja, tetap berlanjut saja, tapi nanti pelan-pelan akan hilang. Atau ya ini cara bagaimana sebuah proses kaderisasi dengan cara berkonflik. Jadi ini kalau dianggap serius, maka mungkin orang yang menganggap serius itu menjadi pusing sendiri. Tapi kalau menganggap ini adalah hal yang lumrah dalam sebuah organisasi, ini adalah dinamika sebuah organisasi, itu adalah menjadikan orang kemudian berpikir bahwa di dalam sebuah organisasi itu adalah ada kelompok yang pro dan kontra, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Ketika dijadikan satu, maka sangat mungkin ada kelompok yang menolak, ada yang menerima. Jadi ya ini adalah sebuah kanalisasi terhadap konflik yang ada, terhadap pihak-pihak yang belum merasa terselesaikan dengan konflik itu. Kemudian yang ketiga, sehingga ini juga menandakan ya. Sehingga menurut saya ini tetap akan berlanjut. MLB ini tidak tetap berlanjut, tapi tidak sebesar sebagaimana konflik pada waktu awal. Bahwa ada pramuktamar itu iya. Bahwa ada muktamar mungkin iya, mungkin tidak. Karena kalau melihat bahasa jawaban dari pihak-pihak tadi, ini kalau yang menilai bahwa muktamar itu bla 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 itu kurang tepat, ya boleh. Mereka mengatakan begitu, tapi bahwa ini sudah mulai reda dibandingkan dengan konflik dahulu, sehingga ini menjadi pintu masuk untuk kembali arruju atau kembali bersama-sama dari konflik-konflik yang ada, khususnya tentunya perlu ada solusi-solusi terhadap orang-orang, pihak-pihak, kelompok-kelompok, personal-personal, atau yang selanjutnya belum menerima win-win solution dalam konflik ini. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Kalau kita hubungkan dengan tema ini tidak sesuai dengan ahli sunnah wal jamaah sebagaimana yang disampaikan PBNU yang hadir pada acara kemarin di Surabaya, ya itu adalah sesuatu yang ditawarkan oleh PBNU sama PBNU. Sehingga ini harapannya
bisa menyelesaikan semuanya. Seharusnya sih kalau menurut saya semuanya sudah bisa tersenyum bersama karena yang menjadi dasar dari konflik itu sudah selesai. Hanya sekarang bagaimana membicarakan selanjutnya supaya ini tidak berlanjut hubungan PKB sama PBNU. Ini kalau dibiarkan suatu saat akan muncul kembali, tapi kalau akan diselesaikan mungkin dengan muktamar ini mungkin ada solusi. Begitu juga terhadap mereka yang merasa disingkap dalam tanda kutip pada kepengurusan ini. Ketika diakomodir, diberikan win-win solution, maka semuanya bisa akan menerima. Ya, ini adalah salah satu usulan, analisa usulan untuk kebaikan bersama di tubuh teman-teman Nahdlatul Ulama. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.